Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang strategi pembelajaran. Yang akan kita pelajari kali ini ada 6, yaitu pengertian strategi pembelajaran, membedakan model pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran, ada komponen-komponen strategi pembelajaran, ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran, ada klasifikasi strategi pembelajaran, dan yang keenam ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Berikutnya, pertama, pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri yang dimaksud di sini adalah strategi yang terkait dengan kebijakan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Berikutnya di sini kita diminta untuk membedakan apa yang dimaksud dengan pendekatan, apa yang dimaksud dengan metode, apa yang dimaksud dengan teknik, dan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran, dan apa hubungan di antara istilah-istilah tersebut. Yang pertama ada di sini. Nah, kita bedanya apa ya? Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. Sedangkan metode pembelajaran yaitu prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran dan merupakan penjabaran dari pendekatan. Berikutnya ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran itu yaitu cara-cara konkret yang dipakai pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Berikutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran itu yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Itu dikatakan sebagai model pembelajaran. Berikutnya, strategi pembelajaran sendiri yaitu sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, secara hierarki atau hubungan di antara istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, semua itu terangkum di dalam model pembelajaran. Berikutnya, apa saja komponen dari strategi pembelajaran? Komponen dari strategi pembelajaran ada 5. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan hal yang memegang peranan penting karena pada bagian ini guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi yang disampaikan. Yang kedua ada penyampaian informasi. Pada bagian penyampaian informasi ini dianggap hal yang paling penting juga di dalam sebuah proses pembelajaran. Karena dalam penyampaian informasi yang baik itu bisa juga akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Berikutnya ada partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik di sini diharapkan bahwa
Dalam kegiatan pembelajaran itu menganut prinsip student center. Artinya, peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan pembelajaran. Ada juga istilahnya CBSA, cara belajar siswa aktif. Komponen yang keempat yaitu tes. Tes yang dimaksud di sini digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Berikutnya, komponen yang kelima adalah kegiatan lanjutan. Biasa dikenal dengan istilah follow up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan oleh guru. Seperti itu. Seperti umpan balik atau tindak lanjut, seperti itu. Jadi ketika hasil tes itu kurang atau dikatakan belum mencapai tujuan pembelajaran, tentunya ada kegiatan lanjutan. Itu adalah 5 komponen di dalam strategi pembelajaran. Berikutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi strategi pembelajaran. Di sini tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Ada tujuan, ada materi, ada siswa, ada fasilitas, ada waktu, dan ada guru. Berikutnya ada klasifikasi dari strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran tak langsung, yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, yang keempat ada strategi pembelajaran mandiri, yang kelima ada strategi pembelajaran eksperimen. Kelima klasifikasi strategi pembelajaran ini nantinya akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama, tentunya harus berorientasi pada tujuan. Jadi, keberhasilan suatu strategi pembelajaran itu dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada aktivitas, di mana strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik, baik aktivitas fisik maupun psikis, ataupun aktivitas mental. Yang ketiga ada individualitas, di mana mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Prinsip yang keempat adalah integritas, di mana strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik, baik mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor secara terintegritas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.